Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sibo. Oke, untuk video kali ini mohon maaf sekali karena video ini sangat melenceng dari tema channel kita. Oke, sini saya mau rakit PC desktop ya, karena laptop yang biasanya saya buat untuk ngedit video itu sudah buluk. Di samping sudah buluk, laptop itu juga dipakai saya untuk ngedit video bukan dari channel saya. Jadi saya selain saya ngerjakan video unboxing, tutorial, saya juga mengerjakan video dari komunitas saya ya. Jadi itu paling tidak saya harus bikin 4 video. Jadi mulai sekarang saya agak mulai mengupload 2 video dalam seminggu, bertambah dari video komunitas saya. Jadi total ada 4 video ini dalam seminggu. Kalau saya paksakan bikin 4 video dalam seminggu menggunakan laptop saya, dipastikan akan jebol. Oleh karena itu saya nggak mau harus ngerakit PC desktop ini. Oke, jadi untuk tips buat teman-teman kalau mau merakit PC desktop, disesuaikan dulu. Untuk apa? Apa untuk hanya untuk mengetik, atau hanya untuk editing render, atau hanya untuk gaming? Terus saya disesuaikan dulu. Apa? Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan komputernya itu untuk apa, nanti bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Biasanya kalau rakit PC desktop untuk office ya, mengetik, browsing, googling, itu biasanya hanya membutuhkan spek biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mainnya editing video, terus desain, rendering, itu udah agak naik lagi speknya. Apalagi kalau teman-teman udah mainnya ke spek gaming, itu bisa gila-gilaan. Tapi tergantung gamenya itu seperti apa. Tapi kalau game kayak model game FPS itu apa tahu desain ini apa sebagai FPS ya berat tergantung sih nek emang cuma game-game Need for Speed, Burnout mungkin ya masih spek mid lah. Oh, berarti spek medium ya. Medium masih. Jadi kalau gamenya model open world, main kualitas gambar itu biasanya udah spek paling tinggi, spek 5 lah. Oke, kali ini saya mau rakit PC desktop untuk editing ya, desain sama rendering. Karena saya di samping saya ngedit video, saya juga mainan Corel juga. Karena usaha saya nggak hanya di perbengkelan, saya juga nyapron juga, bikin desain juga. Jadi memang komputer ini akan jadi kayak 3 in 1 lah. Editing bisa, oke. Bikin desain juga oke, kemudian render juga oke. Oke, di sini saya bersama teman saya nih. Halo Yos. Halo. Ini biasanya saya yang bantu saya kalau ada harapan kerjaan motor. Oke, di sini ada macam-macam ya. Jadi yang paling penting aja. Yang paling penting ini di sini saya ada ini ya, ada dulu. Di sini ada motherboard ya. Part yang paling pertama saya cari itu motherboard karena ini akan mempengaruhi pemakaian prosesor RAM dan VGA-nya. Saya ambilnya ASRock Legend B450M. Kalau udah B450M jadi prosesornya AMD. Seperti itu. Saya nggak terlalu expert ya tentang tentang komponen PC. Jadi saya hanya sekedar pengenalan saja. Terima kasih, saya nggak terlalu expert seperti itu. Oke, ini di dalamnya seperti ini ya. Dalamnya seperti ini. Ini ada manual book. Ini manual book juga. Di sini ada CD breaker. Kemudian ini tutup backplate. Ini kabel apa ya? SATA. Oh, kabel SATA ya. Kabel SATA 3. Ini ada baut, nggak tahu ini fungsinya buat apa. Ada baut. M2. Oh, baut M2. Baut itu ya, SSD M2 ya. Di sini ada kartu garansi.
Kemudian ini ada semacam manual book untuk pemasangan RAM ya. Oh iya, ya. RAM. RAM. Ini ada, ada dua. Buat M2-nya, buat SSD-nya ada dua. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini videonya agak lama ya karena kita akan merakit PC desktop dan motherboard unit. Oke, dia motherboard unit. Oke, ini dusnya kita singkirkan dulu ya. Kita taruh sini aja dulu. Oke, ini spek yang spek inti yang kita perlu perhatikan adalah ini motherboard. Di sini motherboardnya, ya ini dia motherboard. Ini yang poin paling penting adalah penggunaan prosesor ya nanti ya, penggunaan prosesor, RAM sama PGA-nya, karena ketiga barang itu saling berhubungan. Seperti itu. Oke, ini saya agak kurang paham ya, agak terlalu expert, jadi saya pembahasannya hanya pengenalan saja. Seperti itu. Di samping itu ini ada prosesor. Ini ada prosesor Ryzen, saya ambil Ryzen AMD Ryzen 5 3600, jadi core-nya ada 6, thread-nya ada 12. Terus kecepatan standarnya itu 3,6, jadi kalau turbonya itu ada 4,2, jadi standarnya kecepatan 36, bisa di boost sampai 4,2 GHz. Seperti itu AMD Ryzen. Ini harganya, oke, itu harganya kan saya cantumkan. Gimana sih? Sini apa sini ya? Pokoknya begitulah. Seperti itu. Untuk laptop yang biasa saya pakai, dan saya cantumkan linknya nih. Ini laptop yang saya pakai sama ini. Kita buka aja ya. Oke, ini dia. Ini ini ada manual book. Apa Yus? Prosesor ya? Prosesornya sama stiker. Dan kita dikasih fan bawaan. Standar ya? Standar. Gak ada RGB ya? Gak ada RGB-nya kosong. Di sini udah ada pastanya nempel. Jadi teman-teman nggak perlu nambah pasta lagi. Tapi kalau nambah udah tidak perlu. Oh, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu ditambah lagi. Di sini udah ada pastanya. Jadi nggak perlu nambah lagi. Tapi ini juga nggak kepake. Mungkin bisa saya pakai. Dulu guys. Oke, setelah prosesor kita, oh ya nih, kalau prosesor ini AMD Ryzen ada itu dia. AMD Ryzen ini kalau yang saya tahu itu dia punya spek selain punya core-nya 6 dan thread-nya 12 dan kecepatan 36 sampai 4,2, dia hanya mampu memakai RAM sampai kecepatan 3200 MHz dan hanya bisa memakai 2 keping RAM. Jadi kalau teman-teman paksakan pasang 4, nah sisa 2-nya itu nggak akan terpakai, jadi nggak detect ya, nggak detect seperti itu. Oke, kita singkirkan dulu RAM-nya, nanti kita pasang. Ini ada tag di sini, nanti bantu saya nggak terlalu expert, jadi teman saya ini yang expert tentang komputer. Wah, setelah itu ada SSD. Ini SSD seri M2, sudah ada fitur NVMe, terus 3D NAND, apalagi nih udah itu sih tahunnya, setahu saya itu sih. Ini saya pakai SSD RAM M2 NVMe. SSD RAM lagi, SSD NVMe mereknya XPG SX8200 Pro. Ini dia ngeklaim kecepatannya sampai 3 GHz lebih. Sepertinya dia mengklaim kecepatan sampai segitunya. Ini RAM-nya, nanti kita pasang. Ini ada RAM, ini ada kayak semacam casing. Ini nggak tahu, ini bukan resin ya, tempelan. Iya, tempelan ini. Cuman banyak aluminium. Ya, seperti itu. Kemudian ini kapasitasnya 256.
Setelah itu saya pakai RAM-nya ini Knox, Apacer Knox DDR4 16 GB dengan kecepatan 3000 MHz. Saya kemarin muter-muter cari yang 3200 nggak ada, jadi saya dapat yang ini. Oke, untuk Premiere Pro ya, spek minimum, bukan spek minimum sih, spek rekomendasinya itu untuk prosesor AMD khususnya dia harus seri 3000 ke atas. Kemudian untuk pemakaian RAM-nya dia merekomendasikan minimal 16 untuk media Full HD. Tapi kalau pemakaian 32 GB dia bisa memproses kualitas video sampai 4K. Oke, setelah itu untuk pemakaian VGA-nya dia merekomendasikan menggunakan 4 GB ya untuk VGA. Oke, kita kembali ke RAM. Ini RAM-nya RGB. Nggak tahu, saya sebenarnya nggak mau pakai RGB karena kalau RGB itu mahal. Tapi barangnya kosong. Oke, ini Apacer Knox RGB DDR4 16 GB ya. Jadi ini 2 keping, jadi satunya 88 RGB. Kecepatannya 3000 MHz. Dan itu kita singkirkan dulu. Kemudian VGA ya, kita nganu part penting dulu VGA. Di sini saya VGA-nya pakai MSI GeForce GTX 1650, belum super ya. Serinya Ventus SoC versi kedua, dan ini bisa di OC overclock ya. Tapi saya nggak menyarankan overclock ya, nggak ngerti juga. Oke, ini speknya 4 GB DDR6. Kalau dibandingkan yang super itu yang pakai 4 GB DDR5 katanya kecepatannya lebih unggul yang super. Jadi ini tengah-tengahnya lah. Oke, di sini kita lihat dulu unboxing. Di sini ada notebook. Ini apa nih? Oh, kartu ucapan terima kasih. Dan VGA unitnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Saya buka ini. Iya, ini dia dual kipas MSI 4 GB DDR6. Oke, dan sini nggak bisa nyala ya. Ini nggak RGB. Ininya tulisannya nggak RGB. Nggak nyala. Dan ini slotnya ada 3 di port HDMI sama apa DVI. Oke, seperti itu. DVI port. Dan apalagi oke, PSU saya pakai ini apa nih, Aerocool Look Modular RGB. Ini saya singkirkan dulu aja nih biar aman. Ini RGB, kapasitasnya 650 watt ya, 650 watt. Sebenarnya saya cari yang 500 cuma barangnya kosong, tinggal 650, ya udah terpaksa beli yang ini. Ini alat garansi seperti biasa. Ini manual book. Ini kabel modularnya seperti ini. Power AC 220 dan power supply unitnya. Nanti kita coba nyalanya itu seperti apa. Enggak modular full. Semi. Di sini enggak semi modular full. Jadi ini masih ada kabelnya. Ini kayaknya kabelnya kepakai sama enggak, guys? Yang ini pakai. Oke. Ini ada kemungkinan nih kabel yang ini kepakai semua. Cuma nanti ini sebagai opsional aja. Seperti itu. Ini look RGB 650 watt. Ini bronze. Sudah sertifikasinya 80 plus bronze. Nanti yang nyala-nyala bagian sini ya. Ini nyala-nyala. Ini ada saklar. Ini saklar buat matiin hidupin. Ini ada slotnya. Ini ada buat lampu ganti mode lampunya. Oke, ini kita siapkan lagi. Kamu guys. Seperti itu. Oke. Ya, ini lumayan panjang ya teman-teman, jadi harap maklum ya. Ini karena saya ini terlalu eman-eman ya. Kalau nggak dibikin video nanti nggak balik modal. Oke, dia nih, ini kipas prosesor ya. Ini nanti
kipasnya pakai ini prosesornya, nggak pakai yang bawaan, saya pakai ini gede, lebih besar dari yang aslinya, tapi sudah RGB. Ini nanti ada lampunya nyala. Di sini saya pakai dark flash apa nih? Dark void ya, dark flash. Jadi kemungkinan nyalanya seperti ini, nyalanya seperti ini. Ini jumbo, lumayan jumbo ini ya. Oke, paket pembeliannya apa aja guys? Itu apa wih? Kan proses ini. Di sini ada baut, nggak tahu nih nanti dia untuk mounting. Oh mounting ya. Mounting untuk prosesor Intel, jenis Intel. Oke. Ini juga ada baut. Nanti biar teman saya yang rakit, saya nggak pakai dong. Ini mounting apa Yos? Ini mounting untuk prosesor Intel. Oke. Soket Intel. Nah sini ada manual booknya. Nanti kalau teman-teman belum paham, tinggal baca aja, pasti bisa terpasang. Oke, dan apa lagi? Kok kata Yos? Oke, ini nanti ya. Nah, oke, nggak apa-apa lah nih. Saya ambil ini keyboard set ya sama mouse-nya. Saya ambil Fantech serinya KX302S Major. Major apa mayor? Mayor. Oh mayor. Mayor. Oke, ini dia tampilannya. Tampilan isinya. Ini ada gitu ya. Oh. Oke nih. Kita lihat dulu aja keyboardnya. Keyboardnya mekanik ya teman-teman. RGB. Seperti ini mekanik RGB pakai USB. Dan sayangnya ini untuk fontnya nggak ada nggak ada lampunya, jadi yang nyala hanya lampu latarnya aja. Lampu latar. Bisa diganti mode. Ini ada mouse juga nanti RGB, USB juga seperti itu. Dan udah laser ya, ini udah ada lasernya. Dan ini bungkusnya tele. Dan di sini ada konverter ya, nanti ini buat monitor karena HDMI-nya yang di Vega-nya 1, jadi saya butuh konverter dari DVI ke HDMI. DisplayPort. Oh iya DisplayPort ke HDMI karena monitornya pakai HDMI. Kemudian kita ke ini aja. Casingnya saya pakai Armageddon Nimitz Aurora. Basicnya micro ATX ya teman-teman. Micro ATX. Ini kebetulan saya dapatnya warna putih. Ya ini dia. Ini basicnya warna putih. 20. Kita hanya review singkat aja ya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa nyari di YouTube di channel lain. Ya ini dia tampilannya warna putih, ini kaca tuh ini UI-nya, tombol power, tombol ini buat reset LED. Oh ada LED-nya, berarti RGB ya teman-teman. Ini ada slot mic, headset, USB biasanya 2, USB 3-nya 1. Seperti ini kaca. Kaca belakang seperti ini. Kaca depan seperti ini. Nanti kita unboxingnya pada saat pemasangan aja ya. Ini basicnya micro ATX. Jadi kalau dipasang ke motherboard ATX nggak masuk. Nggak masuk. Dan kita kembali ke UPS. Ini ada UPS. Saya UPS pakai Prolink karena ini di rumah sering jeglek-jeglek listriknya, jadi saya harus pakai UPS. Serinya Pro 1201, C1201 SFCU Line Interaktif UPS. Saya pilih ini karena dalamnya ada fitur stafford-nya, jadi saya nggak perlu beli stafford lagi. Kapasitasnya 1000. 1200 ya? Nah, kurang lebih 1200. Manual ini. Ini manual bu. Ini tuh pesannya.
buka nih device. Oh iya, ini 1200 VA volt ampere. Ini ya fitur-fiturnya, ngecasnya cepat. Ini ada apa namanya, Automatic voltage regulator. Ini apa nih, input voltage wide apa tuh, Lebar. lebar pokoknya. Dan ada soketnya, ada 4. Top-topnya ada 4. Oke, kita bongkar. Ya. Balik. Hah? Balik. Oh, balik. Ternyata kebalik ya. Oke, ini dia UPS-nya. Aduh, berat ini cah. Ini UPS-nya, ini ada UI-nya, ini tombol, nggak tahu warnanya apa aja, nanti kita jelaskan di akhir. Ini ngecasnya cepat. Dan di sini ada kabel LAN, ngomong apa Yus? Protektor. Oh, ini ada kabel LAN ya. Untuk protektor Ini ada kabel USB versi lama. Ini ada sekring, ini ada 4 cok-cokan, jadi bisa dipakai 4 input. Oke, ini sementara saya cas dulu, katanya ini harus dicas dulu 6 jam. Jadi saya cas dulu. Nanti kita cas. Oke, nanti kita cas. Oke, apalagi nih? Oke, nanti ini ada pasta. Ini pasta Thermaltake. Thermaltake. Ada pasta thermal dekul nanti buat masang Fan processor. ya. Prosesor. Oke, ini ada aksesoris tambahan, ada kipas fan ukurannya 12 cm untuk casing. Nanti kita pasang bagian depannya. Ini ada 3. Jadi ini karena nggak saya ambil RGB karena nggak kelihatan. Di warnanya kayak yang hitam, dan ada lagi yang untuk belakang. Fan casing juga, tapi RGB. Ini mereknya Alsi Halo 5. Kata bacanya bener tuh? Alsi Halo 5, saya ambil 3. Ini RGB ya, tapi nggak bisa diganti-ganti. Dari sononya nanti dia muter. Setelah itu TV-nya. Ini monitor LCD. Saya ambilnya Philips karena yang paling murah itu Philips. Kelas IPS. Karena saya ngincernya ini ya, IPS. Ngincernya IPS karena kalau untuk desain itu fitur IPS sangat penting. Biar nggak ada kesalahan warna ya. Ini 24 inci. Philips ukuran Philips IPS ukuran 24 inci. Ini serinya Vilan. Nah, seperti itu. Jadi serinya tuh Philips 241V berapa? Philips 241V8. Ya, bisa 70 Hz. Oke ya, seperti itu. Ini kosong ya, karena TV-nya udah saya pasang. Oke, itu dia review singkatnya, pengenalan. Jadi untuk video selanjutnya nanti kita mulai perakitan. Dan kemana-mana, panteng itu saja ya untuk part 2-nya.